Hai Mam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku Mama Simfoni. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Nah, di video kali ini agak berbeda dari video aku sebelumnya ya Mam. Hari ini aku mau bikin budgeting buat bulan Oktober 2021. Mohon maaf kalau budgeting aku itu telat ya Mam, tapi nggak apa-apa. Yang penting di sini tujuan aku itu mau sharing gimana cara aku mengatur keuangan keluarga aku Mam. Jangan lihat dari nominalnya, karena setiap rumah tangga itu punya income yang berbeda-beda dan pengeluaran yang berbeda-beda pula. Yang penting kita harus terus bersyukur atas apa yang telah kita peroleh ya Mam. Nah, di sini aku juga masih belajar buat mengatur keuangan aku ya, Mam. Jadi kita sama-sama belajar bareng ya, Mam. Jadi aku tekankan lagi, di sini aku cuma sharing ya, Mam. Bukan bermaksud buat pamer atau sok pinter masalah keuangan. Aku cuma ngasih tahu aja, begini loh kalau aku mengatur keuangan keluarga aku. Semoga ada sisi positif yang bisa diambil dari video aku ini ya, Mam. Menjadikan kalian lebih semangat lagi buat mengatur keuangannya, buat budgeting ini, biar keuangan kita itu lebih terkontrol dan digunakan sesuai dengan pos-posnya. Di sini arti irit bukannya kita harus pelit sampai menyiksa gitu ya Mam, tapi artinya lebih bijak menggunakan uang sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Jadi kita tetap enjoy buat ngelakuinnya. Nah, kebutuhan yang aku maksud adalah kebutuhan pokok ya Mam, seperti beras, susu anak, bayar kontrakan kalau yang lagi ngontrak, terus bayar cicilan kalau yang punya cicilan, dan yang lain-lainnya. Dimana kebutuhan itu sesuatu yang dibutuhkan oleh kita, kalau nggak ada itu kita nggak bisa hidup, seperti asupan makanan yang berfungsi mencegah perut kita lapar, sekaligus sumber yang memberikan kita energi. Itu adalah kebutuhan ya Mam. Sementara keinginan lebih mengacu pada perasaan ingin memiliki sesuatu seperti pakaian model terbaru, gadget model terbaru, dan yang lain-lain ya Mam. Dimana itu sebenarnya kita nggak butuh banget, karena kita kepingin itu cuma lebih ke gaya hidup aja ya Mam. Jadi di sini kita harus pintar-pintar memilah antara kebutuhan dan keinginan kita ya Mam. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih ke kalian yang udah selalu support aku, nonton video aku, dan udah subscribe. Terima kasih banyak ya Mam. Dan untuk kalian yang baru pertama kali gabung, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen ya, biar kalian lebih kenal aku lagi. Di sini aku mau jelasin dulu perlengkapan apa aja yang aku pakai ya Mam. Ini aku pakai binder, terus dompet pintar. Terus terang dengan adanya dompet pintar ini aku lebih mudah buat ngeposin uangnya. Aku juga pakai pensil warna. Kalau ini buat aku mewarnai gambar aku ini ya Mam, biar kesannya itu nggak monoton gitu Mam. Nah oke, kita lanjut lagi ke video aku ya Mam buat budgetingnya. Karena tulisan aku nggak terlalu kelihatan, jadi aku sambil terangin aja ya Mam apa aja yang aku tulis di sini. Yang pertama aku mau nulis sumber penghasilan, dan di sebelahnya itu jumlah ya Mam. Untuk sumber penghasilan itu dari gaji suami aku, tapi di sini aku nggak nulis nominal gaji suami aku berapa. Aku cuma nulis jumlah uang belanja aku buat memenuhi kebutuhan pokok keluarga aku selama sebulan ya Mam. Sekali lagi jangan lihat dari nominalnya ya Mam, karena setiap rumah tangga itu berbeda dan disesuaikan dengan harga yang ada di daerah kalian masing-masing. Nah di sini untuk sumber penghasilan itu aku tulis jumlahnya 3.920.000. Jadi ini itu uang cash yang aku gunakan untuk membeli kebutuhan aku seperti belanja bulanan dan belanja mingguan gitu ya Mam. Nah, di sini aku juga membagi dua budgeting aku untuk uang cash dan via transfer ya, Mam.
Di sini aku tulis kategori pengeluaran, terus sebelahnya itu budget, sebelahnya lagi aktual. Aktual itu yang sebenarnya ya, Mam, dan sebelahnya lagi itu selisih. Untuk kategori pengeluaran itu isinya apa aja yang kita butuhkan seperti belanja bulanan, sedangkan budgeting itu anggaran kita buat belanja bulanan itu berapa, nanti kita tulis di sini ya, Mam. Aktual itu nominal sebenarnya yang kita keluarkan, dan yang terakhir itu selisih, maksudnya itu selisih dari anggaran yang sudah ditetapkan dengan nominal sebenarnya, apakah sisa dan apakah minus. Kategori yang pertama ini ada belanja bulanan, jumlahnya sebesar 600.000. Selanjutnya belanja mingguan itu aku anggarkan 1 juta. Untuk belanja mingguan ini aku bagi menjadi 5 minggu ya, Mam. Tujuannya untuk mengantisipasi kalau di minggu ketiga atau minggu keempat kita itu over budget, Mam. Terus di kategori selanjutnya itu ada susunya Kakak Nabila. Di sini aku anggarkan 500.000. Untuk susu aku beli yang bubuk dan susu kotak ya, Mam. Habis itu anggaran untuk pampasnya adik Asa itu sebesar 300.000. Di sini Kakak Nabila udah nggak pakai pampas lagi ya, Mam. Jadi cuma adik Asa aja. Karena dia kan masih 1 tahun ya, Mam. Jadi belum aku ajarin buat toilet training. Anggaran selanjutnya itu buat beras. Di sini aku anggarkan 120.000. Untuk berasnya aku beli di Selipan ya, Mam. Jadi harganya lumayan lebih murah daripada beli di minimarket. Untuk berasnya sendiri dalam sebulan aku itu habis 10 kilo, kadang lebih dikit ya, Mam. Terus di sini ada anggaran buat gas dan galon. Aku anggarkan 100.000. Untuk gasnya sebulan aku habis 2 tabung yang ukuran 3 kilo. Dan untuk galon aku pakai yang isi ulang ya, Mam. Jadi lebih hemat. Selanjutnya untuk operasional suami aku anggarkan 400.000. Di sini itu adalah uang suami buat kerja, mulai dari beli makanan ataupun yang lain, pokoknya untuk pegangan suami. Karena suami aku itu kalau berangkat naik bis dari perusahaan, jadi untuk uang bensin aku nggak anggarkan ya, Mam. Untuk anggaran biaya internet aku anggarkan 400.000. Ini terdiri dari paketan HP aku, paketan buat suami, dan buat isi Orbit yang ada di rumah. Karena di kontrakan aku yang sekarang ini nggak ada tiang ODP nya, jadi otomatis aku nggak bisa pasang wifi, Mam. Akhirnya aku pakai Orbit, semacam modem gitu, Mam. Dan ini itu lumayan murah ya, Mam. Terus anggaran selanjutnya itu untuk biaya listrik aku anggarkan 300.000, jajan anak 100.000, dan dana darurat sebesar 100.000. Nah ini ya, Mam, untuk belanja bulanan itu sebesar 600.000, belanja mingguan 1 juta, susu Nabila 500.000, pampers Azza 300.000, beras 120, gas dan galon 100.000, operasional suami 400.000, internet 400.000, listrik 300.000, jajan anak 100.000, dana darurat 100.000. Nah tadi adalah pengeluaran aku yang pakai uang cash ya, Mam. Di lembar selanjutnya aku mau tulis pengeluaran aku yang via transfer. Jadi keuangan aku tiap bulan aku bagi 2 ya, Mam, via transfer dan yang pakai uang cash gitu, Mam. Nah dengan membuat budgeting seperti ini itu memudahkan kita ya, Mam. Aku sendiri udah merasakan manfaatnya. Yang tadinya aku sama pengeluaran itu masa bodoh, pokoknya ada uang ya buat beli apa aja tanpa terkontrol gitu, Mam. Dan ujung-ujungnya aku nanya ke diri sendiri, kok uangnya tiba-tiba udah habis aja, itu perginya kemana, aku sendiri nggak tahu. Karena emang nggak aku catet dan nggak aku bikin anggaran sebelumnya, jadi keuangan aku amburadul gitu, Mam. Untuk pengeluaran via transfer di sini aku tulis kategori pengeluarannya, terus sebelahnya itu budget, aktual, dan selisih seperti yang tadi ya, Mam.
Untuk anggaran yang pertama itu buat ibu mertua aku sebesar 1 juta, untuk ibu aku sendiri sama sebesar 1 juta juga. Alhamdulillah ya mam, tiap bulan aku sama suami masih bisa ngirim buat orang tua. Selagi orang tua kita masih ada, dan nominal segitu itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengorbanan mereka untuk kita sampai sekarang ini. Pokoknya ada apa enggak itu tetap aku sama suami usahakan untuk bisa ngirim orang tua ya mam. Untuk nominalnya itu bisa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing ya mam. Anggaran selanjutnya itu buat bayar kontrakan, air dan sampah ya mam sebesar 1 juta. Untuk bayar kontrakan itu sendiri aku via transfer karena yang punya kontrakan itu mintanya ditransfer aja mam. Dan di sini aku tulis juga buat zakat mal sebesar 2,5% dari total gaji bulan ini ya mam. Itu sebesar 350.000. Untuk zakat mal biasanya aku transfer ke ibu mertua aku buat dibagi-bagiin di tempat tinggal suami aku mam. Terus di bawahnya ini aku tulis kalender buat bulan Oktober 2021. Tujuannya untuk pengingat aku tanggal dan hari. Jadi kalau hari ini misal tanggal 1 udah terlewati, nanti aku silang yang tanggal 1 itu dan seterusnya gitu ya mam. Nah di sini aku tulis dulu nama harinya, dan di bulan Oktober ini ada 31 hari ya mam. Nanti ini memudahkan kita buat tahu kira-kira berapa hari lagi kita sampai ke tanggal gajian. Jadi lebih gampang gitu mam. Oh ya mam, di sini alhamdulillah aku nggak punya cicilan ya mam. Jadi aku sama suami udah komitmen kalau pingin sesuatu kita nabung aja. Jadi tiap bulan aku sisihkan buat tabungan impian kita sampai jangka waktu insya Allah 2 tahun. Mudah-mudahan bisa tercapai hajat kami itu ya mam. Jadi untuk tabungan saat ini aku bagi menjadi 3 kategori ya mam. Yang pertama untuk jangka panjang itu untuk biaya sekolah anak. Ini aku alokasikan ke emas batangan, tujuannya untuk mengamankan nilai mata uang dari inflasi ya mam. Yang kedua untuk biaya kita pulang kampung itu aku taruh di buku tabungan khusus untuk pulang kampung ya mam. Dan yang terakhir buat impian kita 2 tahun ke depan itu aku taruh juga di rekening tabungan. Karena ini buat jangka pendek jadi aku taruh di tabungan aja mam. Dan kalau kita pingin aman setelah kita bikin rekening baru jangan dibikin ATM-nya juga ya mam. Tujuannya biar kita nggak gatel pingin ngambil. Soalnya aku sendiri kayak gitu mam. Nah terus di lembar berikutnya ini aku bikin budget tracker. Tujuannya untuk mencatat pengeluaran aku tiap harinya ya mam. Jadi apa aja yang aku beli atau aku keluarkan nanti aku catat di sini. Walaupun cuma 1.000 perak tetap aku catat di sini ya. Nah dengan begini nanti kita lebih mudah buat mengetahui kemana aja uang kita, biar kita nggak bingung dan bertanya-tanya sendiri kemana uang kita selama ini kok tiba-tiba habis begitu saja ya mam. Di sini aku bikin tabel dari setiap pos yang sudah aku bikin budgetingnya di awal tadi ya mam. Seperti tabel buat susu, nanti di setiap kali aku beli susu aku catat di sini ya. Terus tabel buat pampers, tabel buat beras, gas, dan galon, tabel operasional suami, tabel buat internet, listrik, dan tabel buat jajan anak ya mam. Selanjutnya tabel buat belanja bulanan dan tabel buat belanja mingguan ya mam. Semua pengeluarannya tiap hari harus kita tulis di sini ya, biar nanti memudahkan kita saat evaluasi di akhir bulan ya mam. Di sini aku nggak berlomba-lomba buat hemat-hematan biaya ya mam. Ini real sesuai dengan apa yang aku keluarkan tiap bulannya, dan aku sesuaikan dengan harga kebutuhan pokok di sini. Makanya terkadang di setiap bulannya itu kemungkinan ada perubahan anggaran ya mam.
Untuk menyusun budgeting ini itu nggak harus orang yang berpenghasilan tinggi, justru buat kita yang pendapatannya sedikit itu saran aku harus bikin budgeting biar kita lebih terperinci lagi dalam mengalokasikan dana ya mam. Utamakan kebutuhan pokoknya dulu dan kewajibannya bagi yang punya cicilan atau yang harus bayar kontrakan ya mam. Nah, setelah kita selesai buat budget tracker, nanti di akhir bulan kita evaluasi pengeluarannya di tabel ini ya mam. Berapa nominal yang kita keluarkan, apakah sesuai dengan anggaran atau sisa, dan apakah over budget. Setelah selesai mencatat semua anggarannya, ini bagian yang paling aku suka ya mam, yaitu memasukkan uang ke dalam dompet pintar. Sebelumnya aku mau hitung dulu uangnya dan nanti kita masukin ke pos-pos masing-masing ya mam. Nah, ini yang pertama aku mau masukin anggaran buat belanja mingguannya dulu ya mam, sebesar 1 juta rupiah. Ini aku bagi 5 minggu, jadi yang minggu kelima itu buat jaga-jaga kalau ada over budget di minggu sebelumnya ya mam. Nah, sesuai pengalaman aku, dengan kita ambil uang cash kayak gini itu jauh lebih hati-hati lagi ya mam buat mengeluarkannya. Karena menurut aku dengan kita lihat uang fisiknya itu jauh lebih mengetahui jumlah uang yang tersisa di dompet. Jadi kita lebih hati-hati lagi untuk tidak over budget. Dibandingkan kalau kita naruh uangnya di ATM dan kita ngambilnya itu secara bertahap, itu jauh lebih boros ya mam. Itu sih menurut aku ya mam. Terus selanjutnya ini uang Pampers itu sebesar 300.000 dan uang susu itu sebesar 500.000 ya mam. Next ini untuk biaya operasional suami aku, jadi untuk penunjang kerjanya seperti uang jajannya gitu ya mam, itu aku anggarkan 400.000. Terus untuk beras di sini aku anggarkan 120.000. Untuk anggaran uang belanja bulanan di sini aku anggarkan 600.000. Uang belanja bulanan ini itu kayak uang sabun dan yang lain-lain ya mam. Jadi untuk anggaran bulanan ini itu untuk keperluan kamar mandi dan kebutuhan dapur ya mam. Selanjutnya ini anggaran untuk internet aku anggarkan 400.000 ya mam. Dan untuk listrik ini nominalnya sebesar 300.000 ya mam. Dan ini selanjutnya untuk anggaran jajan anak, nominalnya itu sebesar 100.000 ya mam. Dan dana darurat itu sebesar 100.000 juga. Ini kalau ada kebutuhan yang mendadak ya mam, kita bisa pakai dana darurat ini. Jadi dana darurat ini menurut aku sangat penting ya mam. Mau itu nominalnya 100.000 atau bahkan lebih, itu kita harus wajib punya ya mam. Dan ini untuk gas dan galon ini sebesar 100.000 juga.